Oke guys, udah ya, cukup joget-jogetnya udah cukup segitu aja. Udah lama banget aku nggak bikin video. Nah, video kali ini tuh spesial, nggak kayak biasa aku cover atau vlog, karena mau vlog gak bisa karena apa, fenomena covid ini kan kita stay at home, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Tapi semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusan kita lancar dan segera berakhir ya, masalah covid ini. Nah, karena aku udah lama banget gak bikin video, aku pikir mungkin bagus kalau aku bikin satu konten sharing pengalaman gitu ya. Jadi aku pikir pengalaman apa ya yang kira-kira enak buat diceritain. Aku pikir-pikir, akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan pengalaman pertama kali aku kerja itu sebagai jaga stand makanan di supermarket. Kalau kalian nggak tahu ini, itu yang bagian yang di supermarket itu, yang kalau kalian bilang suka ngikutin dari belakang, terus kalian merasa kayak kok aku diikutin terus sih, gue gak nyolong kok, kayak gitu. Nah, aku dulu pernah bekerja sebagai di posisi itu waktu itu umur berapa ya, 18 kayaknya, 18, kelas 3 SMA. Itu udah mau habis liburan, naik kelas 11, naik dari kelas 11 naik ke kelas 12. Nah, itu ada libur panjang. Nah, di situ aku mulai kerja. Sebenarnya kondisi keuangan keluarga kami nggak terlalu buruk ya. Ayahku kerja buruh bangunan, ibu aku kerja asisten rumah tangga, kayak ya pembantu gitu, bantu-bantu di rumah. Tapi mama aku cuman nyetrika aja, dia nggak stay di satu rumah, dia nyetrika beberapa rumah, tapi dia cuman nyetrikain baju aja. Nah, sebenarnya itu cukup sih, alhamdulillah cukup untuk kami sekeluarga berempat sama adik aku satu orang cewek. Cuman aku mikir kok bosen ya gitu, gimana kalau aku cari kerja aja. Aku mikir kerja apa ya kira-kira. Terus mama aku tuh sering dong lewat kan, sering bolak-balik gitu kan dia kerjanya. Terus dia lewat di satu gedung itu kayak mau buka supermarket. Ternyata benar, emang mau buka supermarket, namanya Sei Raya Mart. Ini buat teman-teman yang nonton, yang kenal aku, bahkan pasti ada yang juga beneran pernah datengin Sei Raya Mart. Dulu ada, karena mereka ngundang aku untuk acara reuni gitu. Cuman aku gak bisa karena aku kerja. Mereka makasih undang-undang, tapi maaf waktu itu aku masih kerja. Jadi di video ini aku mau cerita pengalaman aku kerja di situ. Seperti yang aku bilang, kondisi keuangan keluarga kami tadi itu gak terlalu buruk. Cuman ya aku pengen aja gitu ngisi waktu kosong aku dengan sesuatu yang bermanfaat. Terus aku pikir lagi, aku juga waktu itu belum ada motor kan, sedangkan aku tuh udah kelas 12, bentar lagi aku TO. Nah, kalau aku TO itu kan jamnya nggak bisa ditetapkan gitu, jadi aku nggak bisa
Nah TO kan berarti aku butuh kendaraan pribadi gitu biar aku bisa fleksibel. Dan aku juga mikirnya mungkin motor kalau aku ambil motor aku bisa jual untuk biaya kuliah aku gitu. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk mencari pekerjaan. Waktu itu umur aku udah 18 kan, udah bisa jadi, udah memang boleh bekerja, jadi nggak ada nyalain aturan sih sebenarnya. Dan ya nggak ada masalah sih aku kerja. Akhirnya ya aku ambil kredit motor, alhamdulillah sekarang motornya udah lunas. Cuman yang aku planning kan tadi harusnya motor itu mungkin aku jual tapi nggak jadi karena semua yang kami keluarga rencanakan itu gak sesuai dengan realita. Jadi ternyata aku dapat beasiswa untuk kuliah, jadi aku nggak perlu jual motor tadi. Sebelum sampai sana aku mau flashback dulu cerita. Nah gimana sih ya, kenapa sih atasan aku mau gitu terima aku yang masih sekolah, yang cuma bisa kerja setengah hari gitu, sedangkan karyawan lain kalau dia rekrut orang yang udah nggak sekolah kan dia bisa rekrut sehari gitu kan. Aku juga mikir terus aku tanya dong kenapa gitu kan, terus dia jawab ya dia bilang karena dia lihat di ijazah SMP aku, kan aku belum lulus SMA pas itu, jadi yang aku punya ya ijazah SMP. Ijazah SMP aku tuh nilai bahasa Inggris aku tuh 10. Terus dia bilang ya itu yang menjadi alasan dia, karena untuk dapat nilai itu kan, untuk dapat nilai sempurna di UN itu kan nggak mudah ya. Sebenarnya memang benar, ada benarnya juga, tapi ya sebenarnya aku ya nggak merasa juga aku sehebat itu juga suatu mukjizat dari Allah, alhamdulillah gitu. Dikasih nilai sempurna sampai aku bisa dapat kerjaan karena itu luar biasa ya. Aku tuh cuma orang yang biasa aja tapi dapat nilai kayak gitu tuh rasanya apa ya, seneng. Terus ya karena itu kelebihan aku ya, jadi setiap ada pelanggan yang datang ke supermarket itu yang nggak bisa bahasa Inggris, kadang mungkin kalian nggak tahu ya, kadang di supermarket itu ada saatnya ada customer yang kayak dari India datang ke supermarket, mereka cuma bisa bahasa Inggris, dan mereka pun sebenarnya nggak terlalu fasih gitu bahasa Inggris, dan ketemu karyawan yang juga nggak terlalu fasih bahasa Inggris. Nah itu kan menjadi masalah kan, miskomunikasi ya. Jadi kayak I need this 1 box noodles, kayak mereka cuma ngomong kata-kata penting aja. Nah itu kan kadang ada yang salah, 1 box dikasihnya cuma, malah dikasihnya berapa box. Nah itu bikin itu ya sesuai pengalaman aku ya, itu bikin mereka kayak kecewa, kesal, dan mereka nggak mau datang lagi. Nah karena kelebihan aku yang tadi itu, aku dikhususkan untuk melayani customer yang gak bisa bahasa Indonesia gitu, yang bahasanya bahasa Inggris. Jadi ya aku senang sih dapat sebuah kehormatan gitu ya, tapi di samping itu aku tetap jalanin tanggung jawab aku untuk jaga stand makanan tadi. Jadi ya misalnya kayak, ya bu ada yang bisa dibantu, ibu cari apa gitu kerjaannya. Enggak, yang paling jadi tantangan itu sih kalau di stand makanan ya. Kalau kalian
Itu yang jual bungkus makanan kayak kotak-kotak gini sama plastik, karena itu tuh panjangnya beda, lebarnya beda, terus satu ikatnya itu isinya berapa, itu tuh sangat sangat membingungkan gitu, karena kita nggak punya kayak database harga, listing harga atau barang stok inventory, kita nggak punya. Jadi ya kita kalau ditanya kita harus ke gudang untuk cari sampai ketemu. Ya biar untuk apa sebenarnya, bukan tuntutan perusahaan tapi ya untuk memuaskan pelanggan kita, biar bos kita juga senang gitu. Tantangan lainnya sebagian dari makanan itu ya, Indomie itu kalau kalian belanja di supermarket kayak yang agak gede kan, itu ada dia apa, Indomie yang diikat 5 itu. Nah itu kami harus pastikan itu nggak boleh kosong, rak itu nggak boleh kosong, harus selalu terisi penuh. Jadi kalau ada orang beli nunggu orang yang agak jauh, nah kita harus mulai tuh isi lagi yang kosong gitu. Nah kalau misalnya di stok yang atas itu habis, kalian harus sambil di gudang ikat lagi 5 baru susun lagi gitu. Itu capek sih, kayak nyusunnya lumayan capek kerjanya, nggak bohong. Aku mau ngasih tahu kalian ini ya, buat jadiin motivasi, bukan sombong atau apa, aku pengen jadiin motivasi aja. Terutama kita adik-adik yang baru lulus SMA ke tahun 2020 ini pasti berat banget ya, dengan kondisi ekonomi kayak gini, mau cari kerjaan susah. Aku juga sebenarnya baru aja habis kontrak, lagi pengangguran, saya lagi cari kerja juga. Ya aku juga ngerasain gimana sulitnya cari kerja, walaupun aku ada pengalaman juga, tapi tetap aja dengan kondisi yang kayak gini, perusahaan juga punya kriteria yang makin ditingkatkan karena ramainya tadi ramainya calon karyawan gitu yang mau melamar, dan kualitas yang mereka tawarkan juga tinggi-tinggi karena mereka mungkin ada yang habis di PHK dari perusahaan lamanya. Jadi kayak nggak apa-apa deh kerja apa aja dulu, yang penting nggak nganggur, ada pemasukan, penting bisa makan kayak gitu. Nah jangan putus asa, tetap usahain yang terbaik ya. Ini sebenarnya motivasi buat aku juga ya, kayak ya buat orang yang terdekat sama aku pasti tahu aku juga habis kontrak kerja, lagi cari kerja juga. Jadi kita sama-sama harus semangat hadapi ini semua. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan kita seperti dulu, maksudnya yang normal gitu. Kesan dan pesan aku ya, kesan yang aku dapat dari pekerjaan itu sebelumnya, hal yang paling mengesankan itu aku pernah mecahin satu kantong, satu pak telur yang isi 10 itu pecah. Terus bos aku tahu dong, terus aku bilang, Pak saya mecahin satu atau dua ya, kayaknya dua pak telur.
itu aku bilang, ini nanti saya ambil uang dulu di rumah ya, saya bayar. Ternyata sama bapaknya nggak apa-apa, gak usah dibayar. Aku malu banget kalau ingat itu. Kalau Pak Abun nonton ini, Pak, saya masih ingat kejadian itu. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Semoga sukses ya, Pak, supermarketnya. Makasih udah terima saya dulu kerja di situ. Maaf kalau saya banyak merepotkan Bapak. Makasih. Nah, terus apa yang aku pelajarin dari kerjaan itu adalah ya, kalian harus belajar yang baik, dapatin pekerjaan yang kalau bisa hanya mengandalkan otak, jangan hanya mengandalkan otot, karena mengandalkan otot itu nggak enak, capek, terutama cewek. Kayak mana ya, aku pulang sekolah jam berapa coba, jam 1-an. Terus pulang ke rumah ganti baju, aku pergi kerja jam berapanya, jam 2 atau jam 3 gitu ya. Kerja sampai jam 10 malam. Jam 10 malam aku pulang. 11-12 aku belajar. Kadang nggak juga, capek kan. Kadang makan malam atau ngemil atau apa. Terus besok paginya sekolah. Kebanyakan sih pelajaran aku lumayan terganggu ya, karena ya jam belajar yang jadi sedikit. Aku coba ngejar di sekolah aja, jadi kayak misalnya matematika, bapaknya ngajar materi baru, ya udah aku coba pahamin di saat itu juga. Kalau ada PR aku kerjain di saat itu juga. Setelah selesai ngerjain tugas aku tidur. Nah, kayaknya teman kelas aku yang kelas 12 tuh tahu banget. Buat yang nonton pasti kalian tahu, tolong komen di bawah. Pasti pernah lihat aku tidur di kelas, terutama kelas 12 IPS 1. Sampai wali kelas aku tuh pernah deh nyindir aku karena aku tidur di kelas. Harusnya kayak piket apa nih namanya, piket umum gitu ya, beresin kelas bareng-bareng, tapi aku tidur. Maaf ya Bu, saya capek Bu, maaf ya Bu. Saya bukannya maksud nggak mau tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab Bu, cuman hari itu saya lagi capek aja. Jadi teman-teman, intinya kalian harus belajar yang rajin biar kalian bisa dapat pekerjaan yang bagus di kantor, terutama yang cewek, karena kerja di kantor itu lebih enak daripada kalian misalnya jadi kayak cuman tamat apa ya, SMP atau SMA kayak gitu. Kalau bisa kuliah ya, karena yang saat ini zaman sekarang ini kuliah aja belum tentu kalian dapat kerjaan kantoran. Jadi itu harus kerja keras, semangat, dan jangan lupa berdoa. Itu aja kayaknya video aku kali ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi motivasi buat kalian. Nah, selanjutnya aku juga bakal bikin video pengalaman kerja aku yang kedua. See you next time. Don't forget to like and subscribe before that. Thank you. Bye bye.